ada di Indonesia, Kalimantan Timur terkhususnya merupakan memiliki luas perkebunan jagung dilihat dari beberapa kabupaten dan kota. Berau merupakan kabupaten yang pemasok perkebunan jagung terbesar, yaitu dengan luas panennya 1.072 hektar dengan produksi jagungnya 4.555 ton. Untuk perkembangan jagung sendiri di Berau dari beberapa kecamatan terbesar di Talisayan, yaitu jagung dengan ukuran 788 hektar, sumber dari BPS 2016. Buat data ekspor impor dari tepung maizena sendiri dari tahun 2014 sampai 2018, impornya dari tahun ke tahun memiliki impor selalu meningkat. Dari beberapa aspek tersebut, maka pendirian tepung maizena di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tepung maizena khususnya di Kalimantan Timur, serta memenuhi tepung maizena dalam negeri yang masih dipasok dari Cina, yaitu 65%. Selain berdirinya pabrik tepung maizena ini mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan baru. Untuk lokasi pabriknya sendiri, Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dari beberapa pertimbangan buat sumber bahan bakunya sendiri, itu dari Talisayan sendiri memiliki bahan baku perkebunan jagung yang melimpah. Utilitasnya sendiri nanti menggunakan air laut yang ada di pesisir Kecamatan Talisayan, dan utilitasnya sendiri buat dari PLN. Sarana dan prasarana transportasinya buat laut dari pelabuhan yang terdapat di Talisayan dan prasarana daratan dari Berau, Balikpapan maupun Bontang. Untuk pemasarannya, kita akan memasarkan di toko-toko pembuatan roti yang ada di Kalimantan Timur terkhususnya, dan impor ke luar daerah Kalimantan Timur. Tenaga kerjanya kita menggunakan S1, D3, SMK, dan SMA sederajat. Untuk kapasitas pabrik, berdasarkan regresi untuk jumlah jagung di Kalimantan Timur dari tahun 2029 itu 325.000 ton. Menurut Boyer sendiri, untuk kandungan pati yaitu 60%. Pada biji jagung untuk tahun 2029 diperkirakan 108.000 ton per tahun. Untuk produksinya sendiri dapat dilihat dari tahun 2010 sampai 2015 selalu meningkat menurut BPS Provinsi Kalimantan Timur. Dari data jagung yang terkonversi menjadi pati yaitu 108.000 ton, diasumsikan dari 27% memenuhi kebutuhan produk dalam negeri. Dari data tepung maizena sendiri, impornya itu 65%. Sehingga didapatkan untuk kapasitas pabriknya itu 29.392 ton atau 30.000 ton per tahun. Sifat fisik dan kimia dari bahan baku sendiri yaitu biji jagung, bahan penunjangnya sodium metabisulfit dan air. Untuk biji jagung sendiri dengan berat molekul 4.320 gram per mol, dengan warna kuning, bentuk biji baunya manis dengan densitas 206,5 kg per meter kubik. Untuk sodium metabisulfit sendiri, berat molekulnya 190,10 gram per mol dengan kelarutan air 650 gram per liter. Untuk air dalam 220 derajat Celcius. Untuk air sendiri dengan berat molekulnya 0, rumus molekulnya 18, warna tidak berwarna, tidak berbau dengan densitas 198,23 kg per meter. Untuk kandungan biji jagung sendiri itu memiliki pati, lemak, protein, serat, dan H2O. Masing-masing untuk patinya sendiri itu 66,60%, lemak 4,45%, protein 9,91%, serat 2,66%, untuk airnya sendiri 14,96%, dan abu 1,42%. Untuk kandungan pati tepung maizena sendiri itu 89,53%, lemak 0,02%, protein 0,30%,
serat 0,03%, untuk airnya 10%, tabung 0,10%. Untuk kandungan sodium metabisulfitnya itu 0,00829%. Untuk kriteria mutu tepung maizena sendiri dapat dilihat dari bau, rasa, dan warna itu harus normal, tidak adanya serangga atau pati lain selain dan lolos dari 200 dan berapa lainnya. Pemilihan proses dari dua pemilihan proses yaitu dry milling dan hot milling dengan bahan baku biji jagung. Untuk dry milling itu kan penunjangnya itu menggunakan dan wet milling itu 600 dan wet milling itu sodium metabisulfit dan air. Untuk suhunya di dry milling 30,50% dan di wet milling itu 48 sampai 52 derajat Celcius. Untuk waktu perendamannya di dry milling itu 1 sampai 3 jam, untuk di wet milling itu 20 sampai 48 jam. Yieldnya untuk tepung pati yang diproduksi dari dry milling itu 66%, di wet milling itu 89%. Kelebihan untuk dry millingnya sendiri itu lebih cepat dan sedikit membutuhkan bahan penunjang. Di wet millingnya sendiri itu dia produk yang dihasilkan lebih halus, warna tepung yang lebih putih, dengan karakteristik tepung pati yang sudah sesuai dengan standar dan rendah gluten. Untuk kekurangannya sendiri, untuk dry milling itu produk yang dihasilkan kurang berkualitas karena masih adanya komponen yang belum terpisah dan lemak yang masih banyak yang dapat menyebabkan produk bertahan tidak lama. Untuk kekurangan di wet milling sendiri itu waktunya lumayan lama untuk prosesnya dengan bahan penunjang yang lebih banyak. Tugas khusus saya itu tangki perendaman atau tangki steeping dengan tutup atas standar disit, tutup bawah konikal. Untuk diagram alir proses dari tepung maizena, yaitu dari biji jagung sebagai bahan baku dialirkan dengan belt conveyor menuju screening untuk menghilangkan impuritas berupa pasir dan partikel-partikel yang tidak diinginkan. Untuk partikel yang tidak diinginkan nanti akan ditampung, akan dialirkan ke UPL. Untuk biji jagungnya sendiri nanti akan dibawa menggunakan bucket elevator menuju tangki steeping atau tangki perendaman. Sebelumnya ditambahkan sodium metabisulfit yang ditambahkan dengan air proses dengan kelarutan 0,2%. Dimasukkan ke dalam tangki steeping, dilakukan pemasakan dengan penambahan steam. Keluarannya nanti akan di screening lagi untuk air perendamannya. Keluaran dari screening akan masuk ke evaporator untuk mengurangi kadar airnya. Biji jagung yang telah di screening masuk ke hopper untuk ditampung dan dialirkan ke penggilingan pertama yaitu hammer mill, di mana dia di situ digiling dengan ukuran smash 60 mesh. Dan selanjutnya akan dimasukkan ke hidrocyclone. Di hidrocyclone nanti dilakukan pemisahan gram dengan biji jagung. Untuk gramnya sendiri nanti dipompa menuju ke tangki ampas. Untuk biji jagung keluaran dari hidrocyclone nanti akan dihaluskan kembali di Dix mill dengan ukuran 200 mesh. Yang selanjutnya di screening untuk memisahkan dengan seratnya. Jadi setelah produk nanti akan dimasukkan ke sentrifuge dan seratnya akan dialirkan ke silo ampas. Setelah dari produknya akan dipisahkan lagi di sentrifuge untuk memisahkan dengan protein terlarut atau glutennya. Untuk glutennya sendiri nanti dipompakan lagi masuk ke silo ampas. Dari hasil sentrifuge didapatkan produk nanti akan dimasukkan ke spray dryer dengan udara kering. Keluaran dari spray dryer nanti akan berupa powder bubuk tepung maizena. Keluaran dari spray dryer produk yang masih terikut dengan udara akan direcycle kembali di cyclone, dan kemudian dari keluaran spray dryer tepung maizena akan dimasukkan ke bin sebelum dikemas di mesin pengemas dan ditampung di silo penyimpanan tepung maizena. Untuk diagram alir utilitas saya menggunakan air laut. Air laut dipompakan ke screening untuk menghilangkan
partikel padatan yang besar seperti ranting, batu maupun partikel yang lainnya. Setelah itu dialirkan ke bak penampung air laut. Yang selanjutnya dipompakan menuju sand filter untuk mengurangi partikel-partikel padatan yang masih tersisa dengan media pasir silika. Yang selanjutnya dipompakan ke reservoir osmosis untuk mengubah air laut menjadi air tawar dengan menghilangkan zat-zat terlarutnya. Yang selanjutnya akan dipompakan ke tangki desalinasi. Dari tangki desalinasi dipompakan menjadi air pemadam atau hydrant fire, dan selanjutnya juga sebagai kebutuhan air sanitasi. Untuk air selanjutnya nanti dipompakan menuju ke cation exchanger untuk menghilangkan kandungan ion positifnya. Yang selanjutnya dimasukkan ke anion exchanger untuk menghilangkan kandungan ion negatifnya. Yang selanjutnya dimasukkan ke tangki demineralisasi. Yang selanjutnya dimasukkan ke deaerator untuk menghilangkan kandungan oksigen maupun karbon dioksida yang akan menyebabkan untuk mengurangi tekanan yang ada di boiler nanti. Dari airnya nanti akan diproses menjadi steam di boiler. Untuk keluarannya nanti dengan 90%, 10%-nya akan direcycle kembali ke deaerator dan 90%-nya akan digunakan menjadi steam di proses. Untuk evaluasi ekonominya sendiri dari tepung maizena dengan kapasitas 30.000 ton per tahun, untuk keuntungan sebelum pajaknya yaitu 52.279.578.000 rupiah. Untuk keuntungan setelah pajaknya yaitu 39.209.684.000. Untuk persen profit of sales atau POS sebelum pajaknya itu 10,3%, untuk setelah pajaknya itu 7,73%, untuk POTM-nya sendiri sebelum pajak itu 2,35%, untuk setelah pajak 2,91%, untuk break even point atau di mana titik kita tidak rugi atau untung yaitu 48%, down point-nya atau SDP 29%, internal rate of return atau IRR 25,83%. Kesimpulan dari tepung maizena dengan proses wet milling kapasitas 30.000 ton per tahun yang direncanakan di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dapat disimpulkan bahwa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tepung maizena sebesar 27% dari impor dan 65%. Dengan didirikannya pabrik di Kecamatan Talisayan sendiri diharapkan akan meningkatkan produktivitas daerah di wilayah Kalimantan Timur dengan komoditi unggulan berupa hasil perkebunan khususnya jagung sendiri. Dengan berkapasitas 30.000 ton diharapkan dari hasil analisa dengan persen profit on sales-nya itu sebelum pajak 10,3%, setelah pajaknya 7,73%, point on time-nya 2,35% sebelum pajak, dan setelah pajaknya 2,91 tahun. Break even point untuk tepung maizena yaitu 48%, shutdown point-nya itu 29%, untuk IRR-nya 25,83%. Dari hasil analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa perancangan pabrik tepung maizena dengan proses wet milling kapasitas 30.000 ton per tahun layak dikaji ulang untuk didirikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Salasia. Kita lanjut ke tanya jawab dari mahasiswa. Silakan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan, bisa melalui chat atau melalui dengan raise hand.
Ya, itu salah sih, atau ada pertanyaan dari via chat, silakan dijawab. Untuk spesifikasi khusus ya, dari Tifaldilah 2018 itu ada kualitas produk hasil tepung, itu ada spesifikasi khusus jika dibandingkan dengan tepung lain. Yang itu spesifikasi khususnya itu sesuai standar SNI aja. Kalaunya untuk bau warna itu harus normal dengan untuk lolos butiran powdernya itu lolos 200 ml itu. Untuk pertanyaan Laila, teknik 17 ada limbah yang dia. Untuk limbah itu impuritasnya dari screening saja, yang partikel padatannya itu berupa batu-batu, misalnya kalau ada dari silo penampungan biji jagung itu nanti bakal dimasukkan ke UPL cara buat itunya. Dari Hesiani Febi, untuk produk sampingnya itu berupa ampas. Ampasnya sendiri itu ada gram, serat maupun glutennya. Nanti akan ditampung, nanti didistribusikan untuk dijual. Untuk proses selanjutnya mungkin untuk pakan ternak itu dikeringkan dulu, disaring dulu biar kering, baru sebelum dikasihkan ke pakan ternak sebagai pakan ternak. Ayub, sistem utilitas air lautnya akan dihilangkan zat larutnya untuk menjadi air tawar melalui proses osmosis. Zat larut apa saja yang dihilangkan? Zat larutnya itu seperti kayak mineral-mineral yang ada di air laut, kalsium yang ada di air laut, di reservoir osmosisnya. Ibu ini langsung dijawab begitu aja, langsung terus Kak Bu? Ya, langsung dijawab pertanyaannya. Kalau memang kalau mereka masih bertanya, dijawab lagi. Tapi kalau mereka bilang cukup, berarti sudah, tinggal lanjut. Sudah semua pertanyaannya? Oh, di reservoir osmosis itu yang dipisahkan garamnya. Berupa garam dari air laut sebelum masuk ke desalinasi. Diubah menjadi air tawar, dihilangkan kandungan garamnya di reservoir osmosis. Buat Ayub ya tadi pertanyaannya. Ibu buat pertanyaan di chatnya sudah. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Raise hand, silakan yang ingin bertanya. Sama-sama Ayub. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada yang raise hand, ada yang angkat tangan bertanya? Atau saya minta kalian bertanya nih kalau gini caranya. Dari Rifaido. Ya, lanjut Rifaido. Untuk pendistribusiannya apakah di daerah Kalimantan Timur saja atau seluruh Indonesia? Untuk sekarang mungkin terkhususnya di daerah Kalimantan Timur saja untuk toko-toko yang misalnya membuat roti. Untuk di luarnya itu nanti kalau ada kayak produk yang bisa distribusikan di luar Kalimantan Timur. Produknya bertahannya berapa lama ya? Itu ya pertanyaannya. Iya, masa kadaluarsanya produkmu. Masa kadaluarsanya setahunan Bu, kalau pengeringannya 10%. Sesuai dengan kandungan tepung maizenanya sendiri.
Tahu kata setahun ada analisanya berarti ya? Bu, Ada analisanya yang dilakukan sehingga tahu bahwa masa berlakunya adalah 1 tahun. Itu dari mana? kalau dari kandungannya, dari jurnalnya sesuai kandungan tepung maizananya, dilihat dari kandungan airnya itu bertahannya 1 tahun itu, Bu. Oh, ya, oke. Dari kandungannya 10%. Kandungan airnya 10%. Nggak usah ya? Gimana Rifaido? 1 tahun, Rifaido. Oke, kan ya cukup. Ada lagi mau bertanya? Mukmin. Ayo tanya Mukmin. Biasanya Mukmin ini bertanya nih dia. Kayaknya hanya ya ada. Oke, yaudah kita ke dosen penguji ya. Silakan ke Pak Har atau Pak Ari atau Bu Tatra yang ingin bertanya, silakan. Pak Kahar dulu lah. Pak Kahar dulu. Ya, Pak Kahar. Soalnya hari Jumat ini. Ya. Ya Pak. Silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Semoga semua sehat walafiat adanya. Terima kasih. Ini suaranya menurun. Ya. Masuk, Pak. Ya, baik. Saya manfaatkan waktu yang diberikan sekitar 20 menit buat saya ya. Saya ke atas dulu. Ya. Maksud dari wet milling itu apa? Penggilingan basah, Pak. Penggilingan basah yang... Oh, penggilingan basah. Iya. Hah? Terus? Penggilingan basah yang menggunakan air. Oh gitu. Jadi sambil digerus pakai air gitu. Penggunaan airnya lebih banyak, Pak. Oh. Daripada? Di dry milling. Oh. Baik. Kemudian tepung ini biasanya untuk apa? Saya nanya. Mental. Mental di... Berapa? Kalau digunakan di roti itu, Pak, buat mental, buat lebih empuk gitu. Oke, saya lihat di Intisari ya, di halaman berapa itu? Halaman 15 Romawi. Ya. Itu sebagai filler atau bahan pengisi pada produk kertas dan kardus. Itu betul? Di Intisari ya? Iya. Maksudnya itu apa? Filler atau bahan pengisi pada produk kertas dan kardus. Filler. Oh, kan fungsi salah satunya digunakan sebagai pengental untuk saus, di sirup, lembut tekstur pada makanan puding sebagai filler atau bahan pengisi pada produk kertas. Itu di tepung maizena sendiri tuh, Pak, di pengisian produk kertas dan kardus itu sebagai filler. Itu kayak bisa kayak berongga aja sih, Pak.
produk kertasnya lebih putih, lebih kardus. Kalau kardus, kardus dan kertas. ya sekarang yang kardusnya kan tidak putih kardus. Pasti buat teksturnya itu lebih apa ya Pak? Lebih kayak bisa nggak keras gitu Pak maksudnya. Kalau kardus kan harus keras. Nggak boleh supaya dia tahan mengangkat kuat gitu. Tidak seperti kertas. Kalau kertas enggak apa-apa, harus lembut. Kalau kardus harus punya kekuatan karena dia kan punya daya apa namanya? Daya tumpuk. Misalnya berapa tumpuk harus kalau lebih dari itu enggak boleh gitu. Itu kardus. Jadi beda antara kertas dengan kardus. Jadi tidak mesti putih. Jadi tidak ada hubungannya dengan pemutih kalau di kardus. Ya, oke, lanjut. Penambahan air yang ditambah sodium metabisulfat itu fungsinya apa? Pada steeping tank. Itu kan direndam Pak. Itu Ya. Fungsinya penambahan sodium metabisulfat biar si jagungnya itu bisa berdifusi, airnya bisa berdifusi. Jadi lebih bengkak sebelum masuk ke penggilingan. Lebih mudah dipisahkan di penggilingan. Maksudnya jagungnya lebih besar ukurannya begitu. Ya, Dia nyerap. Ya. Oh, baik. Oke, baik. Sehingga nggak gampang digiling gitu ya maksudnya. Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian ada germ. Germ itu apa? Jadi buat jagung sendiri itu ada germ, ada perikarpi, ada tip-cup. Dan germ itu tuh ini biji jagung Pak. Ada kulitnya di bawah itu namanya tip-cup. Baru di bawah kadang kalau kita makan jagung itu ada yang putih. Itu germnya. Oh, itu germnya. Baru perikarpinya itu kulit dari si biji jagung sendiri. Kita misahin itu untuk ngambil endospermnya itu yang berupa patinya itu. Oke, baik. Kenapa mesti dibuang germnya itu? Memang tidak enak kah? Germnya itu menghalangi Pak. Jadi dia itu bisa kayak bikin si patinya ini kurang berkualitas. Oh, memang kenapa? Kandungannya beda kah antara germ dengan di germ itu tidak ada kandungan patinya Pak. Oh, jadi apa aja kandungannya? Buat? Ya, beda antara endosperm dengan germ itu apa kandungannya? Kok dia harus dibuang? Di endosperm itu patinya Pak. Oh, tidak. Yang mau diambil apa sih sebenarnya, pati atau bukan? Endospermnya itu Pak. Nah, maksud saya endosperm itu apa perbedaan kandungannya antara endosperm dengan germ dan endosperm itu kandungannya pati. Kalau yang germnya itu tidak mengandung pati, Pak. Tidak mengandung pati. Ya, jadi kandungannya apa? Kalau bukan pati kan sama-sama di jagung. Ya nanti dicari Pak buat kandungan germnya. Oke, baik. Cari memang ya. Oke, kenapa steeping dilakukan pada suhu operasi 52 derajat Celcius? Kok enggak mesti cuma suhu air saja? Misalnya 60 juga 70 kah atau 100? Kenapa? Jadi steeping itu penambahan steam. Itu mempermudah pemasakan. Untuk itu dijaga jangan sampai turun di bawah suhu 52 derajat Celcius. Soalnya di bawah untuk pemasakannya sendiri itu rate-nya itu 52 derajat Celcius, Pak. Iya, kenapa 52? Misalnya turun enggak boleh. Kenapa? Untuk mempermudah pemasakannya, Pak. Jadi kalau di bawahnya itu kandungan patinya itu yang itu bakal
Jadi kayak di dalam proses pemasakannya sendiri itu ada pembentukan asam laktat. Di bawah dari 52 pembentukan asam laktatnya jadi alkohol si patinya itu, Pak. Oh gitu. Terus kalau di atas 52 kenapa? Misalnya 60, 70 atau 100 supaya cepat masak. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting dia tidak di bawah 52 atau 50 itu tadi. Oh, berarti ditulis dong di situ. Enggak apa-apa di atas 50 sampai 100. Baik, Pak. Ya. Nah, kenapa pula sampai 20 sampai 48 jam? Enggak 10 jam atau 72 jam. Itu pemilihan prosesnya buat di saya sendiri itu menggunakan waktunya 6 jam, Pak. Oh, kamu pakai 6 jam. Terus di sini kenapa Ya. ditulis 20 jam? Itu kan suhu optimalnya Pak dari 20 sampai Bukan suhu. waktu optimalnya 20 sampai 48 jam perendamannya. Tergantung dari tangki steeping yang digunakan, Pak. Oh, kamu pakai berapa jam memang? 6 jam dengan tangki steeping 2. Kalau 20 sampai 48 jam ini berapa? Sekitar 6 sampai 20 tangki. Nah, kalau gitu tulis kamu punya yang 6 jam itu, jangan yang 20 jam ini. Kan lain prosesmu ya. Ya. Oke, ganti selanjutnya. Ini. Hydrocyclone itu fungsinya apa? Untuk pemisahan biji jagung sama geremnya tadi, Pak, setelah digiling di hammer mill. Oh, bisa kah dia misahin? Ya, Pak. Itu sesuai berat jenisnya. Oh, gitu. Bagaimana caranya dia misahin? Kalau saya kan palingan saya ambil satu-satu, gini saya pisah ke kiri atau ke kanan. Ini geremnya, ini sperm. Tapi kalau alat ini bagaimana cara kerjanya? Coba. Ya. Jadi pemisahannya itu di hydrocyclone itu berat jenisnya, Pak. Jadi buat patinya sendiri itu berat jenisnya 160 itu nanti bakal jatuh di bawah. Buat berat jenis figramnya sendiri itu 1,06 itu bakal terangkat ke atas, Pak. Dikompakan, dikompakan sesuai berat jenisnya, Pak. Jadi berat jenis figramnya ini lebih ringan, akan terangkat ke atas di bawah ke penyimpanan ampas. Dan berat jenis patinya akan jatuh ke bawah dan dialirkan ke proses selanjutnya. Oke, baik. Nah, limbah sekarang. Limbahmu apa aja? Selain yang tadi, gerem itu dibuang atau diapakan? Ditampung, Pak, di penampungan serat. Ampas. Iya, terus diapain? Itu nanti dijual, Pak. Ke? Yang ada yang membutuhkan pakan ternak, Pak, kayak sapi misalnya. Oh gitu, itu bahan baku untuk industri lain, misalnya begitu ya? Iya. Oke. Selain gerem, apalagi yang jadi limbahnya? Selain gerem ada serat sama gluten. Semuanya dicampur di penampungan silo ampas. Jadi ini jadi satu, gerem, gluten, sama serat itu jadi satu? Iya. Oke, baik. Ada limbah yang lain? Cairan? Kalau limbah cairannya cuma di situ. Kalau yang limbah padatannya misalnya batu atau partikel lainnya itu yang di screening pertama, Pak. Apa itu? Dari silo biji jagung kan sebelum masuk ke tangki steeping itu di screening dulu biji jagungnya. Jadi kayak partikel-partikel kayak batunya itu dialirkan ke UPL. Oke, baik. Dialirkan ke UPL. Oke, ini banyak apa namanya tabel-tabel yang tidak seragam atau tidak konsisten penulisan ya. Kalau tabel harus lebih kecil atau sama dengan 11 fontnya dan 1 spasi ya. Ini ada yang tidak seragam penulisannya, nanti diperbaiki ya. Semua tabel kayaknya begitu ini.
Semua tabel begitu. Kemudian ada yang horizontal saja. Nah, ini ada yang vertikal horizontal garisnya. Yang kita pakai yang horizontal saja ya. Ya, Pak. Ya, gitu. Kemudian saya tanya nanti aja di ujung-ujung. Utilitas. Kita ke bab 6. Di halaman berapa, no? Bab Which- 6. Oh, ini. Oh. Ini baik. Saya air hidran itu Ya. apa? Salah sih ya. Coba buka Ya, halaman Pak. 50. Ya. Air sanitasi, air untuk musola, air kebutuhan untuk rium. Nah, kemudian ada D untuk air hidran fire. Itu kenapa kok cuma 5%? Ya. Kebutuhan air hidrannya ada di bawah, Pak. Hah? Scroll ke bawah lagi untuk kebutuhan air hidrannya itu ada di bawah lagi, Pak. Di halaman. Oh, di bawah Ya. lagi. Oh, Di halaman. baik. Berapa jadinya Di itu? halaman 53. Sekitar 2.400 ya. Di Liter per menit. Ya. 1.100. Dengan waktu simpan 45 menit. Oke. Tapi saya ingat ini untuk taman loh ya. Untuk taman 2.400 liter per menit. Ya. Oke, tapi tidak apa-apa mungkin. Ada berapa titik hidran yang kamu pakai? Titik hidran. Titik hidrannya belum, Pak. Nanti ya. Kan tidak mungkin cuma satu hidrannya yang dipakai ya. Karena kan kalau dilihat dari kategori kan kamu pakai banyak. Yang mudah terbakarmu itu juga banyak. Termasuk bahan bakumu itu juga mudah terbakar. Ya. Walaupun kondisi operasimu kan sebenarnya wet, basah. Ya, tetapi tetap saja mudah terbakar. Oke, baik. Saya tinggal 1 menit lagi ya. Airnya dari air apa? Air laut, Pak. Air laut. Baik, saya mau ke pengolahan air laut. Oke. Prosesnya 1, coba screening. Baru Tampung, sand filter, receiver osmosis, tangki desalinasi. Dari tangki desalinasi bisa dibagi jadi air sanitasi sama hidran. Baru masuk ke kation yang buat prosesnya, anion, tangki deramilisasi, derator, baru ke boiler, Pak. ada RO, ada juga kation anion exchanger. 2 pakai ini, enggak boros kah? Sama air pendingin. Gimana, Pak? Bukan, ini yang saya maksudin loh. Ada H130. H130. Itu kan reverse osmosis. Iya. Ya. Kemudian ada D140 dan D150. Ya. Itu kerjanya mirip atau tidak sama? Secara fungsi keseluruhan sebenarnya ada semua di reverse osmosis. Tapi kenapa kamu tambah lagi kation anion? Receiver osmosis untuk menghilangkan kandungan garamnya, Pak. Ya, sekarang saya tanya, garam-garaman itu di laut apa saja kandungannya?
ada kalsium, ada Ya. NaCl. Ya, NaCl bentuk kalsium bentuknya apa? Apa Pak? Bentuk di HCl, NaCl, kemudian kalium itu bentuknya apa? Di air laut. Ya, di laut atau di air saja, semua. Yang penting perairan. Belum tahu Pak yang itu. Kenapa belum tahu? Harusnya sudah tahu lah. Bentuk air. Lamanya kamu loh dikasih tahu, diajarin berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun ini. Masa Kalsium bentuk? sama. Ya, bentuknya kan ion itu. Kation sama anion, ya. Ya, yang buat Kalau dipisahkan di anion, kation lagi Pak. Maksudnya bentuknya padatan itu Kak Pak? Maksudnya Bapak tanyakan? Kalau dia dalam bentuk kering, garam-garaman itu dia namanya garam. Kalau saya larutkan ke dalam air, dia kan terlarut. Kalau terlarut kan bentuknya bukan lagi kristal, bukan garam begitu lagi, tapi sudah menjadi Anion, kation itu. kation. Nah, tuh. Sekarang saya tanya. Fungsi dari H130 itu apa? Untuk ngilangin kandungan garamnya, Pak. Nah, kandungan garamnya bentuknya apa? Yang kalsium, NaCl. Iya, itu. Sudah saya bilang tadi, ya Allah. Kation, anion atau apa? Garam-garaman itu bentuknya, ya. Kalau sudah terlarut. Sama kalau ini kan fungsinya banyak betul, kamu buang-buang uang untuk bikin anu. Kecuali kalau untuk ini bikin apa sih bias sebenarnya? Dia masuk ke mana? Mau bikin steam? Ya. Ya. Boros betul. Tapi terserah lah. Kalau memang cukup uangmu untuk sebersih-bersihnya, apa namanya? Sebersih-bersihnya air umpan yang masuk ke boiler, ya enggak apa-apa. Itu ya enggak ada masalah. Jadi sudah terikat baik. Sudah sangat. Tapi sebenarnya bagusnya dibalik ini. Jangan reverse osmosenya di depan, bagusnya di belakang. Dia sebagai umpan masuk ke pembuat steam. Jadi kation anionnya cukup yang dari garam-garaman itu di sini. Jadi untuk air sanitasinya setelah kation anion itu jauh lebih murah. Dan lebih stabil, lebih baik umpan anunya ke reverse osmose untuk mengurangi beban pertukaran reverse-nya di kerja berat dari si RO ini. Ya terlalu berat kerjanya kalau langsung dari sini, ya. Mending dia bagus kamu turun, dibalik ini. Jadi H130 di belakang, kation anion di depan. Jadi setelah kation anion itu untuk air sanitasi boleh, atau air hidran boleh, dan seterusnya gitu. Jadi nanti setelah lewat RO baru masuk air umpan untuk pembuatan steam. Tapi kalau begini juga tidak apa-apa, tidak apa masalah. Ya sudah selesai. Saya kira itu aja, Ibu Bu Nopi ya, Bu. Halo. Iya Pak. Ya cukup Bu. Cukup Pak. Iya, saya sekalian pamit ya. Mau ngaji. Oh iya boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Kita lanjut ke Pak Ari ya Pak. Langsung live juga ya. Minta ya, nilainya ada. Oh iya, nilainya nanti saya share di grup ya Pak. Iya baik. Atau sudah yang memang itu di dalam situ aja kah? Iya, cuma belum saya kasih nama, yang salah sih belum saya ini. Oh sudah, nanti saya tunggu aja kalau gitu. Ya. Ya. Kasih ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya live duluan ya. Teman-teman, ya, Bapak, Ibu, Pak Ari, Bu ya, Tantra. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan Pak Ari. Oke, baik Bu Nopi. Suara saya dengaran nggak? Dengaran, Pak. Nggak putus-putus ya? Ya. Benar ya? Nggak putus-putus ya? Oke, baik. Salasia. Ya, Pak. Ya. Tadi sebenarnya banyak dibahas oleh Pak Kahar ya. Banyak dibahas Pak Kahar, terutama tata tulisnya, tabel-tabelnya banyak yang kepotong, banyak yang... Kok suara saya mantul ya? Mantul nggak di kamu? Tidak Pak. Tidak ya? Oke, suara saya bagus? Bu Nopi, Bu Tantra? Baik Pak. Oh, jelas. Bisa ya kok mantul-mantul bentar. Oke, sebentar saya colokin. Salah sih ya.
Ya, Pak. Tadi saya kembali ke itu tata tulis laporannya, tolong diperbaiki lagi ya. Karena banyak di tabel-tabel itu terpisah saya lihat satu sama lain tanpa penghubung, tanpa penunjuk bahwa itu tabel milik tabelnya siapa. Jadi saya pikir itu nanti bisa diperbaiki. Salasia, tugas khususmu apa? Skipping, Pak. Tangki Tangki perendaman. tangki perendaman. Berapa dimensi tangki perendaman yang kamu rancang? Dimensi. Tingginya berapa? Kamu kan buat tugas khusus ya, pasti kamu lebih hafal dari saya. Berapa panjang atau dimensi dari tangki steeping? Tingginya, Kak, Pak. Iya, kamu yang buat lah, pasti tahu lah. Berapa tingginya? Tinggi totalnya Ya, berapa? Berapa tingginya? Kamu yang buat ya, pasti kamu tahu berapa tinggi totalnya mestinya itu. tinggi volume tinggi totalnya 6 meter, Pak. Nggak keliru. Coba dicek lagi, nggak keliru berapa tinggi tangkimu. Tinggi totalnya 381 in. Ya, berapa meter? Nah, 9,69 meter. 9 meter. Tinggi larutannya berapa? Tinggi larutannya 5,78 meter. Yang benar. Ya. Nggak keliru. Tidak, Pak. Karena saya baca di tempat lain itu tinggi larutannya 7 meteran ya. It's 10 hours. Saya membayangkan tinggi larutan 7 meter itu luar biasa sekali gitu. Ini kan kamu ngerancang di tangki steeping itu apa sih isinya? Larutan apa sih isinya? Biji jagung, ada air proses yang sudah dilarutkan sama sodium metabisulfit, Pak. Pertanyaan saya, kalau tinggi larutannya 5 sampai taruhlah 7 meter ya. Ya. Tinggi larutannya sampai 7 meter, berapa banyak jagung atau pati yang kamu butuhkan untuk merancang tangki dengan tinggi larut 7 meter? Untuk jagungnya, Pak. 60 apa? meter kubik. 60,37 meter kubik. 60 berapa meter kubik? Tinggi larutannya tadi berapa? Tinggi larutannya 5,78. Anggaplah 6 meter ya. Ya. Anggap 6 meter, terus itunya tadi berapa? Kecepatannya berapa tadi? Lajunya berapa tadi? Tunggu, Pak, tunggu. Fungsi tangki steeping ini untuk apa? Untuk pemasakan, Pak. Apa yang dimasak? Biji jagung yang direndam sama sodium metabisulfit sama air proses. Dimasaknya sama apa? Menggunakan steam, Pak. Steamnya temperatur berapa? 150 derajat Celcius. 150 derajat Celcius itu butuh tekanan berapa? 150. Tunggu, Pak. Aduh. Melek. Tangki steeping ini fungsinya untuk, katamu tadi bilang untuk pemasakan. Jadi butuh steam. Steamnya tadi temperaturnya katanya 150. Cuman saya nggak tahu saya baca di tempat lain bacanya 175 ya. Sama tadi tinggi larutan kamu bilang 5, sekian. Saya baca di tempat lain 7 meter. Saya masih membayangkan juga kalau tinggi larutan 7 meter itu tinggi sekali ya. Apalagi untuk produksi pati gitu ya. Saya jadi bertanya-tanya juga. Apa benar hitungannya memang perlu perlu dicek ulang. Saya kembali tadi, kalau temperatur steamnya 150, saya pakai tekanan berapa ya? Tekanannya pakai 1 atm aja, Pak. 1 atm
Itu berarti kondisinya apa? Si 150 itu. 1 ATM, 1 liter. Kamu bisa buka ini, PFD-nya. PFD-nya coba di share screen PFD-nya bisa nggak? Bisa, Pak. Sambil kamu ini sambil menjawab yang tadi, kira-kira kalau temperaturnya 150 cukup nggak buat memanasi si temperatur tangki steepingmu tadi? Tangki steepingmu beroperasi di temperatur berapa? Temperaturnya? Tangki steepingmu beroperasi di temperatur berapa? Tangki steepingnya masuknya 150. Operasinya, bukan temperatur operasi tangki steepingnya. 150 tadi kan temperatur steamnya. Ya. Ya, kalau temperatur operasi tangki steepingnya berapa? Kamu tulis loh, itu di intisarimu kan kamu tulis tentang temperatur operasinya. Salasia, ini Suhunya 52, Pak. 52. Kenapa milih? Tadi pertanyaan Pak Kahar sih sebenarnya bagus. Kenapa milih di temperatur 52? Sebenarnya 52 itu kayak patokan dia jangan sampai turun dari 52 itu, Pak. Ya, patokannya dari mana? Dari apa? Jurnal, Pak. Itu kan rentang temperatur ya? Ya. Dari temperatur berapa ke temperatur berapa? Dari steamnya, Pak, ya? Ke temperatur Bukan. Di intisarimu coba kamu lihat. Ya. Temperatur operasi tangki steepingnya dari temperatur berapa ke temperatur berapa? Dari 52. Dan coba lihat di intisarimu. Di intisarimu kamu lihat. 52 derajat Celcius, Pak. Coba lihat di intisarimu. Sudah buka intisarimu belum? Sudah, Pak. Berapa di situ kamu tulis temperaturnya? Tangki steepingnya. 52. 52 itu halaman berapa? Maksud Intisari, saya, kan? Iya, intisari. Intisarimu halaman berapa? Halaman 3, Pak. Ya, halaman 3. 3 Romawi ya. Ya. Ya, 3 Romawi. Coba kamu baca di situ berapa temperatur tangki steepingnya. Proses steeping dilakukan dengan suhu 52 derajat Celcius selama 20 sampai 48 jam ya. Ya. 52 derajat Celcius selama 20 sampai 48. Ini kan di antara rentang 20 sampai 48 ya. Ya. Berapa banyak tangki steepingnya? Kalau di sini. Kalau di tugas khususmu, perhitunganmu, itu berapa banyak tangki steepingnya? 2, Pak. 2. 2. Satu tangki steeping itu sama-sama 7 meter kubik atau dibagi 2? Sama-sama 5,6 meter kubik atau dibagi 2? Sama-sama, Pak. Sama. Jadinya 2. 2 tangki itu sama-sama 6 meter kubik? Iya. Untuk tinggi larutannya. 6 meter. 2 tangki itu sama-sama 6 meter? Iya, Pak. Itu ya. 2 tangki dan 2 tangki. Kenapa pakai 2 tangki? Kenapa nggak 1 tangki aja? Biar selanjutnya itu bisa continue, Pak. Kan Apanya ini yang continue? Apanya yang continue? Karena dia prosesnya pemasakan aja. Tapi pemasakannya selama 6 jam, Pak. Jadi buat itu ini pemasakannya 20 sampai 48 jam. Kalau 2 tangki cuma 12 jam. Kalau saya total gitu. Maksudnya apa nih?
Ini buat di intisarinya, kami makainya itu 6 jam, Pak. Ada gitu di intisarinya? Nggak ada. Di sini cuma proses tipping dilakukan operasi 52 derajat Celcius selama 20 sampai 48 jam. Ya, Pak. Kata Ini, 6 jam itu di mana? Ya, ini belum dikoreksi, Pak, buat ininya. Ini sesuai jurnal aja. Untuk 52 itu suhunya dengan menggunakan tangki 6 sampai 20 tangki membutuhkan 20 tangki. 6 sampai, maksudnya ini literatur dari jurnal, Pak. Untuk suhu operasi 50 2 derajat tangki apa Celcius. 20 tangki? Enggak, saya masih 2 tangki apa 20 tangki? 6 jam apa 20 jam? Untuk intisarinya, Kamu yang untuk buat intisari ya? ini saya belum sesuaikan sama proses, Pak. Jadi kalau buat penggunaan 6 sampai 20 tangki dengan suhu 52, perendamannya 20 sampai 48 jam. Belum saya ubah. Oke, saya garis bawahi ya. Berarti tangkinya 6 sampai 20 tadi. Atau Untuk waktunya? proses saya sendiri itu tangkinya 2 dengan waktu perendamannya itu 6 jam, Pak. Yang buat intisarinya, Jadi yang 6-20 tangki itu apa? belum saya sesuaikan. Ini masih saya Bukan. Tadi yang 6 sampai 20 tangki tadi 6 apa? sampai 20 tangki. 6 sampai 20 tangki. Tadi kamu ngomong 6 sampai Itu 20 tangki kan? Itu apa? Itu literatur yang saya baca, Pak, untuk penggunaan 6 sampai 20 tangki, waktu perendamannya itu 20 sampai 48 jam. Coba nanti kita cek sama-sama itunya ya, literaturnya ya. Ya, Pak. Terakhir deh di PFD-nya. Terakhir buka PFD-nya ini. Buka PFD, Kak, Pak? Iya, PFD-nya, PFD. Nah, di PFD-mu ini, yang kamu share screen ini, produk utamanya di mana? Produk utamanya di sini, Pak. Di silo penyimpanan. Di F3 18. Coba lihat ke bawah ke tabel ke kolom F318 itu aliran berapa? F317. Aliran aliran berapa? Saya pengen lihat aliran apa itu. Oh iya, Pak, yang produk saya terakhirnya yang di bin penyimpanan tepung maizena yang di aliran 29. Yang mana? Yang 20 apa yang 18? Yang di 29, Pak. 29. Coba lihat aliran 29 ke bawah ke tabel. Tunggu. Aliran 29. Ini, Pak. Oke, di aliran 29 ya? Iya. Betul ya? Itu nanti namanya tolong diganti ya. Itu digambar oleh siapa itu. Stop. Ini apa bedanya aliran 28 sama 29? Bedanya? Bedanya apa aliran 28 sama 29? Nilainya sama. Aliran Coba kamu lihat di tabel itu, aliran 28 sama 29 itu nilainya sama. Sama ya? Nggak ada beda sama sekali ya? Ya, ini keluaran dari Cyclone, Pak. Hah? Kalau saya baca berarti aliran 28 itu kan sama dengan aliran 29, Iya. betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau saya lihat di gambar, aliran 28, 29 itu Beda. Dia harusnya keluarannya sama yang kayak di 27, Pak. nah, terus yang keliru yang mana? Yang benar yang mana? Saya cuma mau ngecek, coba kembali ke kolomnya tadi yang hitung-hitungannya, 28, 29. Kamu bilang tadi kan produk utamanya di 29. Ini kan kalau alirannya untuk kalau sesuai sama ini, Pak, di alirannya berarti yang aliran 30 sama 29. Berarti itu keliru itunya. Ya, yang kolom di bawah. Kolom yang di bawah keliru. Berarti saya pakai aliran 30 gitu ya, produk utamanya ya? Ya. Betul. Produk utamanya aliran 30. Saya nanya produk utamanya yang mana? 28, 29, atau 30?
Produk yang kamu mau jual, produk utamamu. Di aliran 30, Pak. Aliran 3, coba kita lihat ke aliran 30. Tadi kan Ini kamu belum. bilang 28, 29. Aliran 30-nya mana? Ini belum saya ganti berarti, Pak. Belum ada ya? Ya. Taruhlah aliran yang terakhir 29. Coba lihat aliran 29. Coba lihat kolom yang aliran 29, angka-angkanya dia. 29. Ini pati yang mau kamu jual ya? Ya. Pati jagung. Coba nanti dicek lagi ya, saya masih agak ragu. Oke, sementara mungkin itu dulu. Saya kembalikan ke moderator. Bu Novi, silakan Bu Novi. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya. Bu Tantra, ada yang mau ditanyakan, Bu Tantra? Bu, mungkin saya sedikit aja. Saya mau nanya, itu kamu ada menggunakan cyclone sama hydrocyclone ya? Ya, perbedaannya emang apa? Kalau hydrocyclone itu Bu, alirannya dia itu alirannya sama-sama keluar gitu nah Bu. Dari alatnya. Sama-sama masuk, dikeluarinnya beda. Kalau cyclone itu dia pengeluarannya dengan fase yang lebih ringan. Jadi kalau yang hydrocyclone itu dia pemisahannya itu dari fase yang sama-sama berat, Bu. Soalnya kan dari yang di hydrocyclone itu dia misahin biji jagung sama gram. Pemisahannya itu padatan sama cairan. Sama-sama berat. Kalau yang di cyclone itu menggunakan yang masuk ke hydrocyclone itu si udara yang masih mengandung produknya kita yang mau dipisahkan. Jadi fasenya lebih ringan. Berarti prinsip pemisahannya berbeda? Prinsip pemisahannya itu kalau di hydrocyclone itu alirannya masuk sama-sama, baru nanti dipisahkan. Yang fase ringannya itu nanti akan ke atas, yang berat itu akan jatuh ke permukaan. Kalau si cyclone-nya sendiri itu masuk, yang berat bakal narik ke atas, yang fase beratnya bakal narik ke atas. Pemisahnya sama sih Bu, yang ringan ke bawah juga. Cuma kalau yang di fasenya lebih berat daripada yang di cyclone yang mau dipisahkan. Gitu. Oke. Sama tadi terakhir, tadi saya ada dengar produknya masih mengandung kadar air 10%. Benar ya? Itu udah sesuai dengan kriteria mutu dari produk kalian nggak? Atau dari tepung yang kriteria sudah sesuai apa belum? Dengan kadar air 10% tuh lumayan ya? Iya. Tunggu Bu. Ya, nanti dicek ya apakah itu sudah produk yang kamu buat, apakah sudah sesuai dengan kriteria mutu dari tepung maizena. Oke. Sama tadi banyak masukan dari penguji ya Pak Ari sama Pak Kahar. Silakan diperbaiki. Mungkin dari saya itu saja Bu Novi, saya balikan ke Bu Novi. Terima kasih. Bu Novi. Iya, Bu Tantra. Jadi tadi banyak ya masukannya ya. Nanti pas cek lagi itu mungkin memang banyak sekali yang typo di dalam laporan skripsi itu dan ada seperti nama pabrik lainnya di dalam. Nanti coba dicek lagi ya. Salah saya sebelum maju sidang pastikan dulu bahwa semua laporan skripsimu itu bebas dari tulisan yang selain pabrikmu. Kemudian dicek lagi angka-angkanya apakah memang sudah konsisten atau belum gitu kan. Jangan sampai misalnya di lampiran neraca massa itu berbeda dengan di bab utamanya neraca massa misalnya gitu ya. Atau misalnya ada mencantumkan nama alat lain. Nanti difikskan dulu semuanya.
baru maju, ya baru kamu siapkan untuk maju sidang gitu ya. Nanti semua masukannya dicek lagi ya. Kalau memang Salasia nggak bisa ngecek, karena kadang kita kalau nulis itu nggak bisa nemuin kesalahan sendiri. Jadi minta tolong temannya atau adik tingkatnya untuk membantu mengecek skripsinya. Jadi kalau orang lain itu pasti bisa menemukan kesalahan kita, tapi kalau kita itu sulit menemukan kesalahan sendiri. Ya, jadi minta bantuan saja untuk mengecek isinya supaya nanti ketika ujian kita tidak hanya membahas masalah typo atau apa, karena itu bisa mempengaruhi psikologi ya, psikologi pada saat sidang. Ya. Jadi belajar lebih banyak lagi. Terima kasih untuk Pak Ari dan Bu Tantra atas kehadirannya hari ini. Terima kasih juga buat semua mahasiswa tenda seminar hasil ini. Semoga Salasia bisa segera menyelesaikan revisinya dan kita diatur lagi jadwal sidangnya bagaimana nanti ya. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semua. Izin dulu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat, akhirnya satu tahap lagi. Ya, segera sidang ya, Selamat siang. Selamat siang. Sia sidang segera ya. Keren banget. Aku udah